kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai. Terima kasih, saya akan memperkenalkan nama saya Maria Sefriana Sebo, SPD SD, Kepala Sekolah di SD Katolik Doki, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi juga Pak. Maaf, kami mengganggu waktunya sedikit. Pada kesempatan ini saya diberi waktu Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas CGP kami yang harus mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia Pak. Terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Selama saya menjadi pemimpin, ada kasus yang berkaitan dengan ketidaknyamanan lingkungan sekolah, di mana yang pertama, beberapa fasilitas sekolah yang dirusaki dan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, hewan-hewan dari warga sekitar yang dibiarkan berkeliaran dan ikat di dalam lingkungan sekolah mengakibatkan tanaman di lingkungan sekolah menjadi rusak dan kotoran hewan pun harus diangkat oleh peserta didik setiap pagi. Terima kasih Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam penyelesaian dilema etika sebagai kepala sekolah, saya tidak langsung memutuskannya sendiri, tetapi saya selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait melalui tahapan-tahapannya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama adanya rapat Dewan Guru, kemudian pendekatan dengan ketua komite, pastor paroki selaku wakil yayasan terdekat, kepala desa, dan melakukan rapat pengurus komite serta rapat orang tua siswa. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Hal-hal yang efektif, sebagai seorang kepala sekolah, saya harus mencari dan mengumpulkan data-data real terlebih dahulu, mencari solusi melalui musyawarah atau diskusi, dan juga memilih dan menetapkan solusi yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berkaitan dengan tantangan yang dialami dalam rapat komite, ada berbagai perbedaan pendapat. Di antaranya ada orang tua dan tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa untuk melakukan pengecekan fasilitas sekolah yang hilang di rumah-rumah warga sekitar, dan ada beberapa orang tua yang berpendapat bahwa untuk melakukan pengecekan secara langsung di rumah-rumah warga itu sangat tidak etis karena kita belum mengetahui yang sebenarnya bahwa apakah orang tersebut yang mengambilnya atau tidak. Dan ada beberapa orang tua yang
menyampaikan bahwa harus adanya penjaga sekolah, harus pasang CCTV, dan sebagian besar menyampaikan bahwa demi kenyamanan lingkungan sekolah harus dibuatkan pagar sekolah, pintu gerbang, dan juga harus adanya peraturan desa tentang penertiban hewan-hewan warga. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, berkaitan dengan prosedur untuk penyelesaian masalah, itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama melalui pendekatan, yang kedua rapat-rapat intern di sekolah, dan juga rapat bersama pengurus komite. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dalam kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah, saya mendapat dukungan dari Bapak, Ibu guru, dan pegawai, pengurus komite, tokoh masyarakat, pastor paroki selaku wakil yayasan terdekat, dan pemerintah desa. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepala sekolah, dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus melihat pada nilai-nilai kebajikan, diantaranya toleransi, tanggung jawab, dan harus dilaksanakan secara bijaksana. Ya, terima kasih banyak Bu sudah bersedia di wawancara. Terima kasih sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas CGT kali ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Wea, SPD GR. Saya kepala sekolah di SD Impres Boki. Terima kasih. Kepala sekolah, Pagi, apa kabar? baik dan luar biasa. Oke, minta maaf kami mengganggu waktunya. Pada hari ini saya minta waktu Ibu untuk melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Ibu bersedia? Oke, terima kasih. Jadi sudah datang untuk meminta waktunya saya sebagai kepala sekolah untuk bisa memberikan beberapa jawaban sesuai kemampuan saya. Saya bersedia memberikan kesempatan kepada adik untuk bisa berwawancara saya. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Semoga dalam proses ini membantu saya dalam menyelesaikan tugas CGT untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita mulai. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Kalau kita bicara tentang kasus di mana ada yang namanya dilema etika dan juga rujukan moral, sudah pasti kedua ini mempunyai definisi yang berbeda. Kalau di dilema etika itu situasi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral tetapi bertentangan. Itu yang namanya dilema etika ya, benar lawan benar. Ya. Itu yang pengalaman yang pernah saya dapatkan. Saya juga sebagai seorang kepala sekolah yang juga dari guru penggerak. Itu pendidikan atau pembelajaran yang kita dapatkan di sana.
Nah, terus kalau rujukan moral itu yang benar lawan salah. Nah, itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, jadi di sini kalau kasus yang saya hadapi, saya bisa memilah di antara kedua situasi, apakah kasus ini adalah bagian dari dilema etika atau bujukan moral. Itu saja. Mas Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Kalau untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus ya, selama 8 bulan saya berada di sini, saya belum pernah dihadapkan pada kasus-kasus yang luar biasa untuk yang terjadi baik siswa maupun guru. Tetapi seandainya suatu waktu bahwa saya dihadapkan pada kasus, ada dua kasus yang sama, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, sudah pasti di setiap kasus itu pasti ada, walaupun misalnya benar lawan benar, tetapi di antara benar-benar itu pasti ada yang dominan lebih benar sedikit. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan, kita harus dahulukan. Kita harus selesaikan terlebih dahulu di antara kasus-kasus yang kita hadapi itu. Kita harus pertimbangkan matang-matang dan menyelesaikan dengan keputusan yang tepat. Kira-kira ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau kita dihadapkan pada situasi atau kasus, sebenarnya prosedurnya sebanyak dari yang kita pelajari itu. Yang pertama sudah pasti kita identifikasi dulu keputusan yang perlu kita ambil. Yang kedua, kita harus kumpulkan dulu informasi yang relevan. Yang ketiga, kita harus cari juga solusi alternatif. Yang keempat, pertimbangkan bukti-buktinya. Yang berikut, kita harus pilih dari sejumlah alternatif mana yang diprioritaskan, dan yang terakhir baru kita ambil tindakan. Itu saja. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau yang dianggap efektif itu yang tentang berpikir berbasis rasa peduli, itu yang menurut saya bahwa yang paling efektif ya. Di sini kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Yang kedua lagi, kita harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Yang berikut, kita harus kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan. Setelah itu melakukan pengujian benar lawan salah. Setelah itu pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan yang terakhir kita harus melakukan prinsip-prinsip resolusi. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan dalam kasus-kasus dilema etika itu yang kita hadapi itu sering dihadapkan pada kondisi misalnya individu lawan masyarakat. Ya. Terus kondisi rasa keadilan lawan rasa kasihan. Misalnya kita menyelesaikan itu kita merasa adil, tetapi rasa kasihan itu muncul. Di situ terus kondisi kebenaran lawan kesetiaan. Bisa juga atau jangka pendek lawan jangka panjang. Itu yang kita hadapi tantangannya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau jadwal atau tergantung seberapa besar sih masalah yang dihadapi kasusnya itu. Kalau kasus yang bisa kita selesaikan di tempat ya kita selesaikan, tetapi kalau kasusnya itu yang butuh prosedur agak lama, pasti kita buat jadwalnya untuk menyelesaikan kasus itu. Kasus yang butuh keterlibatan banyak orang, kita harus butuh waktu, bagaimana kita harus libatkan orang lain dalam menyelesaikan masalah.
ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saatnya istirahat pertama. Kalau dalam menyelesaikan It's kasus, time to pasti have kita first break. membutuhkan ada pihak-pihak yang lebih berkompeten di situ, atau yang punya pengalaman lebih dalam menyelesaikan masalah. Ini perlu dari menyelesaikan masalah. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Oke, jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, di sini pembelajaran yang baik itu bahwa kita dalam memberikan penyelesaian persoalan tidak atas kemauan kita sendiri atau dengan serta-merta dengan keinginan kita bahwa kita harus memutuskan itu, tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil. Oke, terima kasih banyak Bu, luar biasa Ibu sudah berbagi pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih juga sudah bersedia membantu untuk penyelesaian tugas kami dan bersedia diwawancara pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah bisa bersama kita saling belajar untuk berbagi ilmu juga, dan kalian yang sudah CDP dengan kami yang juga yang sudah menyelesaikan pendidikan dan bisa saling berbagi cerita waktu dalam wawancara singkat ini. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih. Refleksi hasil wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal menarik yang saya dapat saat saya melakukan wawancara kepada para kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SDK Doki dan SDI Boki, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Yang ketiga, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara runut dan ada langkah yang tidak dilakukan seperti pengujian benar salah maupun opsi trilema. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, pengumpulan fakta-fakta. Yang kedua, melakukan identifikasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpusat kepada siswa dan bertanggung jawab. Kepala sekolah kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Rencana ke depannya, para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian
dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Setelah melakukan wawancara dan merefleksi hasil wawancara, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk pengambilan keputusan sesuai 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari.